Iya, sebentar. Selamat sore, Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Umam, selamat siang juga. Iya, gimana kabarnya hari ini, Bu Reza? Alhamdulillah sehat. Pak Umam, gimana Pak Umam sehat? Iya, sama dong kita luar biasa dengan penuh aktivitas ya, Bu Reza. Iya Baik, Bu betul Reza, sekali. tadi sempat baca di WhatsApp itu ada obrolan ya yang mau dibicarakan. Kebetulan nih ada waktu. Iya nih Pak Umam, itu saya menemani untuk bercerita. Hmm. Bu Reza, ngomong-ngomong, apa yang mau dibicarakan siang ini? Jadi begini nih Pak Umam, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan tentang pembelajaran saya di kelas. Saya itu di kelas Oke. ada beberapa kendala dalam proses Hmm. pembelajaran. Khususnya Oke. pada pembelajaran matematika nih, materinya perkalian. Saya kok merasa murid-murid saya itu sangat sulit sekali ya, Pak Umam, dalam memahami materi Pantesan. perkalian. Padahal kan materi perkalian di kelas 4 ini menjadi dasar, ya, menjadi dasar matematika di kelas berikutnya nih, Pak Umam. Hmm, hmm, hmm. Oh, jadi Bu Resa saat ini kesulitan ya dalam mengajarkan materi perkalian pada murid yang di kelas berapa tadi? 4 ya, Bu Resa? Pak Kelas Kohar, 4, untuk ya, Pak, atau kelas siasa 4. mereka bang. Mas. Oke, Bu Resa, Ya, waktu Pak Umam. kita ngobrol ini pendek. Bu Resa ingin mendapatkan apa dari diskusi siang ini? Harapan saya itu dengan diskusi dengan Pak Umam bisa mendapatkan solusi ya, atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian. Oke, berarti apa yang bisa dilakukan Bu Resa kira-kira untuk muridnya, untuk memahami materi perkalian ini? eh, supaya murid-murid saya dengan mudah paham nih tentang perkalian saat mengajar kemarin, Mhm, ketika saya selesai iya, memberikan penjelasan tentang perkalian, saya menanyakan eh, kepada mhm, penjelasan kepada anak-anak sudah paham atau belum tentang perkalian, dan mereka jawab sudah paham, tetapi ketika saya beri soal nih dan saya koreksi nilainya jelek-jelek tuh Pak Umam, padahal saya juga memberikan banyak contoh tentang mengerjakan perkalian, tapi anak-anak itu sulit sekali untuk paham tentang perkalian. oke. Oke, gitu ya. Baik, Bu Resa. Kalau menurut Bu Resa, anak-anak yang memahami perkalian itu yang seperti apa kira-kira Bu Resa? Menurut saya itu anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang-ulang lalu menjumlahkannya setiap angkanya nih dan dapat mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka paham tahap-tahapan mengerjakan soal perkalian. Oke, jadi sebenarnya anak-anak paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian ya, Mm-mm. dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang ya, menjumlahkannya dengan benar, hasil akhirnya benar begitu ya idealnya. Iya, seperti itu. Betul, Pak. Begitu idealnya. Oke, baik kalau anak-anak di level itu kita bilang poin levelnya 10 begitu, terus anak-anak yang belum paham sama sekali di level 1. Menurut Bu Resa ini anak-anak di kelas Bu Resa berada di level berapa kira-kira? Kalau saya amati, beragam sekali nih, Pak Umar, murid-murid saya di kelas 4 ini memahami Oke. perkalian. Ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada yang di level 5 menurut saya bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang. Tapi hasil penjumlahannya salah. Kalau dirata-ratakan, menurut saya itu idealnya di poin 5 mungkinlah mereka itu. Berarti pertengahan ya. Oke, menurut Bu Resa, murid-murid Bu Resa berada di level 5 untuk memahami tentang materi perkalian ini. Apakah bisa memungkinkan murid-murid berada di level 10 lah Bu Resa? Bisa, Pak Umam, dengan hasil akhir perkalian dari penjumlahan yang berulang itu benar. Berarti murid-murid harus paham sekali. Mereka bisa berada di level 10 kalau dilihat dari levelnya itu tuh. Oke, kalau menurut Bu Resa apa yang bisa Bu Resa lakukan?
tentunya untuk membantu murid-murid Bu Resa berada di level itu, Sebenarnya itu kaitannya nih dengan Pak materi Umam perkuliahan. yang baru saya pikirkan, apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid paham perkalian. Jadi saya ada beberapa ide sih Pak Umam. Oh, Jadi ide apa itu Bu eh, Resa? jadi begini nih, saat saya mengajar kemarin kan hanya menggunakan ceramah, menulis, contoh mengerjakan perkalian ya Pak. Lalu murid Hmm, saya diberikan soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan, usia murid-murid di kelas 4 itu eh, bisa memahami sesuatu yang mudah jika menggunakan media oke, pembelajaran yang interaktif. Menggunakan media pembelajaran yang konkret ya, kalau zaman sekarang itu kan konkret, interaktif, dan oke. menyenangkan. Dalam menjelaskannya mungkin bisa saya menayangkan video pembelajaran, kartun yang menjelaskan tentang perkalian, lalu saya menggunakan metode benda konkret untuk penjumlahan berulang. Kalau lihat referensi itu bisa menggunakan stik es krim, kelereng, Hmm, kemudian batu, biji kacang hijau, misalkan biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid. Nah, setelah itu murid-murid memainkan game gitu, Pak. oke. Ih, bagus itu Bu Resa. Game Ya, apa yang baru-baru akan lihat dimainkan? referensi gitu tuh. Bagus itu Bu Resa. Eh, Game apa yang akan dimainkan? saya juga baru referensi nih, Pak. Ada Oke. game yang habiskan tetakelku. Eh, Hmm, jadi membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting, kemudian saya tempelkan di gambar gurita atau hmm. ubur-ubur kan ubur-ubur itu kan ada Iya, iya, iya. tentakelnya ya, Pak ya. Ya, Iya, iya, nah ada itu. Kemudian tentakelnya nanti ya. murid Bagus itu. murid-murid itu mengambil satu kertas soal dari tentakel yang sudah Hmm, saya siapkan, kemudian mengerjakan perkalian menggunakan hmm. benda konkret seperti stik es krim, kelereng, batu Betul. yang tadi itu biji. Jika sudah selesai mengerjakan, baru dibawa ke guru. Dan jika jawabannya benar, murid bisa ambil soal lagi tentakel gurita itu. Mungkin itu sih rencana saya seperti itu, Pak Uma. Oh, oke. Nah, apa ukuran keberhasilan kalau rencana aksi Bu Resa ini? Kalau gitu kan masuk rencana, gimana tuh ukuran keberhasilan? Seperti apa? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang Mhm. benar. Karena kan mereka ada tantangan nih dengan game. Oke, Mungkin seperti mhm. itu ya. Baik Bu Resa, iya. Menurut Bu Resa apa yang ada kendala di rencana aksi yang tadi disebutkan dalam Nah, ini nih. diterapkan di pembelajaran? Ini Pak, ya saya itu karena mungkin ada eh, beberapa kerepotan ya, mungkin berarti kan saya itu Mhm, harus mempersiapkan ya Pak, harus iya. mempersiapkan secara matang gitu. Nah, kendalanya itu saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran dan membutuhkan tempat juga yang luas supaya murid lebih leluasa dengan bermain game, habiskan tentakelku ini, itu Pak Umar. Oh, iya, Menurut Bu Resa perlu waktu nggak itu? Perlu waktu lama misalkan untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Kayak gimana solusinya kalau memang itu ada kendala? Karena pelajaran matematika itu masih 3 hari lagi, nah berarti nanti hari Senin mungkin ya. Jadi saya itu bisa menyiapkan hari ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ada mungkinlah 4 hari nih. 4 hari saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajaran, menyiapkan media dan gamenya. Saya rasa mungkin cukup ya Pak, waktu untuk mempersiapkannya nih. Untuk tempat yang luas, rencananya disetting untuk meja, Mhm. kursi, misalkan dipinggirkan terlebih dahulu untuk bermain game, habiskan tentakelku dengan menghitung benda nyata yang disediakan. Oke. Adakah seseorang yang bisa mungkin kira-kira Bu Resa untuk, mempersiapkan pembelajaran yang tadi Ibu rencanakan? Saya bisa berdiskusi dulu dengan teman. Betul ya Mhm. Pak, ternyata saya itu harus ada bantuan nih, betul sekali Pak. Harus meminta bantuan kepada teman, rekan-rekan sejawatku. Mungkin ada nih nanti Bu sama berdiskusi sama Bu Erna lah. Saya untuk
untuk rencana aksi nyata saya yang tadi itu tuh dalam pembelajaran supaya bisa saling melengkapi juga nanti kita saling berkolaborasi, Pak Umam. Oke, baik. Kira-kira kapan kalau gitu Bu Resa mau diterapkan di kelas? Berarti kalau 4 hari dari sekarang itu insya Allah nanti hari Senin lah saya bisa melakukan rencana aksi nyatanya. Baiklah, Bu Resa. Kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Resa dapatkan ketika kita sudah ngobrol seperti ini, berbincang, diskusi untuk siang ini? Tadinya saya bingung nih Pak, awalnya itu tentang masalah-masalah murid yang tidak paham tentang perkalian. Tapi di akhir jadi saya tahu yang saya harus lakukan perkalian di kelas saya sampai murid-murid paham itu ya dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif serta menyenangkan. Dan saya juga dengan pertanyaan tadi Pak Umam, apakah ada yang bisa membantu? Nah, betul ya Pak, bahwa saya juga nanti akan berkolaborasi dengan teman saya gitu. Dan Oh, saya lebih keren bersemangat banget. lagi nih. Kalau Ya, sekarang ada runtutannya ya Pak, iya. tahapan-tahapan tadi yang Bapak Hmm. tanyakan. Jadi sekarang sudah ada gambaran lah, udah ada Oke, gambaran. keren Bu Resa keren. Ya, kalau gitu gimana ya? Ketemu lagi ya minggu depan ya Bu Resa. Saya pengen Ya dengar Pak cerita Umar, tentang keseruan Ibu di kelas dalam pembelajaran perkalian dan jangan lupa hubungi saya kalau memang ada sesuatu yang butuh di-support ya. baik Pak Umam. Terima kasih Pak Umam atas Oke, waktunya. Tadi saya nggak apa-apa. Sip. komunikasi ya takutnya sibuk nih Pak Umam. Jadi Iya. tadi tidak langsung nih. Ya terima kasih Pak Umam. Terima kasih Bu Resa. Sampai ketemu ya minggu depan ya yang dengan Ya, cerita yang seru ya Pak tentunya. Umam. Yuk. Ya.